Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Serenity. Hari ini tim arsitek Serenity lagi review projectnya kita sendiri yang ada di Bekasi Timur. Hari ini kita mau review 3 project dalam progres. Ada yang lagi dalam progres struktur, terus 2 project dalam tahapan finishing. Dari budget yang 800 jutaan sampai yang 200 jutaan. Biar gak penasaran, ikutin video kita sampai selesai, biar nanti di ujung kita akan shoot sebuah video dengan konsep yang minimalis dengan budget yang juga ekonomis ya. Saat ini kita lagi mau bahas dulu di project yang lumayan besar. Persisnya kita lagi ada di project Bekasi Timur, di Rawasemut Bekasi Timur ya. Seperti apa konsepnya? Ini dia fasad secara utuhnya. Dan di sini sudah bisa dilihat langsung teman-teman dalam pengerjaan struktur ini dengan luas volume yang lumayan besar, 10,8 dengan lebarnya, dengan panjang 18 meter persegi ya. Hanya lokasinya itu agak mengerucut di bagian depannya ini, makanya kalau dari sisi fasad itu agak lumayan menjorok ke sebelah kanan. Biar lebih lengkapnya kita langsung bahas satu persatu ke dalam ya. Oke, di sini teman-teman, jadi standarisasi yang kita pakai untuk proses plasteran, kita menggunakan pasir bangka dengan kualitas nomor 1, karena tujuannya adalah pasir ini jauh lebih bersih dan tingkat untuk bagian pasirnya tuh lebih tinggi daripada lumpurnya. Ya makanya kita pakai pasir bangka karena menjamin kualitas temboknya itu akan lebih merekat dan kokoh ya. Terus sebelah sini agak waspada ini. Ini ada juga pasir hitam atau untuk pasir cor. Kita juga pakainya yang lumayan kasar sih, halus. Dan ini sudah jadi standarnya kita karena bisa dikombinasi dengan memakai pasir bangka ya. Kalau misalnya mau dipakai untuk ngecor. Oke. Di bagian sini bisa dilihat langsung lagi pengerjaan kolom yang ukurannya besar-besar. Ini adalah bagian dak untuk kanopi ya, atau topian yang nantinya menjadi dak cor. Yang atasnya itu dipakai buat full rooftop loh nantinya. Lanjut. Lagi sambil aktivitas teman-teman sipil kita lagi ngerjain. Di sini bagian teras. Terasnya ukurannya besar. Nanti di sini bisa ditaruhin kursi kayu atau sofa, karena di konsepnya di sebelah sini nanti pakai roster, jadi tetap bisa cahaya masuk, dan kalau nerima tamu cukup di sini aja, nggak perlu masuk ke dalam. Oke, selanjutnya, oh ya satu lagi, nanti finishing saat ini di plafonnya ini akan kita kombinasi dengan PVC warna motif kayu coklat yang menambah kesan rumahnya itu nanti semi-semi klasik modern. Dan di sini teman-teman bisa lihat langsung. Nanti di sini ada ukuran 2 daun pintu 120, tinggi 210. Yang kita siapkan kombinasinya nanti antara putih atau motif coklat kayu, gitu ya. Di sini bisa dilihat langsung lagi tahap pekerjaan plaster, tapi yang lantai 1 sudah selesai ya. Kita masuk ke dalam yuk. Di sini adalah area living room yang udah disiapin dengan konsep yang simple. Dan di sini nanti akan jadi ruangan tonton TV ya, ruangan keluarga untuk nonton TV. Di sini cukup pasang sofa, TV nanti nempel di situ, cukup manis ya. Terus nanti di sini ada bagian tangga. Bagian tangga di sini akan konsepnya nanti kita mau finishing pakai furnish di interiorin, yang nantinya itu bisa jadiin rak-rakan. Nanti di sini kita di furnish, dijadiin rak-rakan sepatu atau penyimpanan tas, itu bisa multifungsi banget ya di sini. Karena ukurannya juga besar, orang bisa masuk loh. Oke, jadi dipastikan bisa buat ya semi-semi gudang, bisa cukup lah ya di sini ya. Gitu. Dan yang istimewanya itu di arsitek Serenity, kita bisa lihat pak tingginya plafon. Kondisi plafon saat ini itu bersih sekitar 3,7 atau 4 meter. Jadi di arsitek Serenity itu bisa menyesuaikan budget sesuai dengan permintaan klien.
dengan tujuan nanti kalau memang budgetnya itu minim, kita akan kondisiin plafon tinggi maksimal mungkin sekitar 3,2 atau 3,1. Kalau konsep rumah ini kita ambil ceiling tinggi, jadi sekitar 3,5 bersihnya, luas banget. Di lantai 1 ini teman-teman nanti bisa lihat ada 2 kamar tidur yang masing-masingnya itu ukurannya 4x4. Seperti apa? Singkatnya seperti ini. Ini dia, ini jadi kamar favorit atau kamar utama nantinya. Di sini ukurannya cukup besar ya, 4x4 dengan konsep plafon tinggi, dan di sini nanti ada kamar mandinya di dalam kamar ini ya, gitu. Dan sebelah juga ada sekatan kamar mandi buat bersama. Terus di sini kamar ukuran juga besar, ini sekitar 3,5x4, cukup untuk kamar utama juga. Jadi hampir nggak ada kamar support karena ukurannya besar-besar. Oke, yang paling favoritnya adalah di sini teman-teman bisa melihat kualitas pekerjaan tim sipil atau tim engineeringnya dari arsitek Serenity. Dari kualitas bahan yang kita pakai, terus karakter pengerjaannya itu benar-benar kita perhatikan banget ya, gitu. Tetap walaupun ini area dapur, di sini area dapur sebelah kiri, nanti di sini kita full untuk area dapur dan kitchen set. Terus nanti ada meja makan dan lain sebagainya, cukup di area segini. Konsepnya dapur ini nanti dia outdoor, jadi di sini full taman. Kalau yang dia suka nanti konsepnya buat kolam renang, solusi banget dengan ukuran yang cukup masih ya, sekitar 5 dikali 2,5, bisa buat taman atau jadiin kolam renang atau mini kolam renang. Dan ini di sini bisa dilihat juga konsepnya los-losan juga, main roster sebelah kanan. Di sini ada rosternya. Nah, di sini teman-teman ini fungsinya buat musola, dan musolanya ukurannya besar. Ukurannya 3x3 atau 3x2,7, bisa menampung sekitar 5 sampai 6 orang bersamaan. Jadi bisa buat sholat berjamaah. Walaupun di area belakang plafonnya juga tetap masih tinggi ya. Dan yang paling penting teman-teman bisa lihat ukuran beton atau ring baloknya bagian atas itu benar-benar kita perhatikan banget, besar dan pasti ini kokoh banget. Kita lanjut untuk mempersingkat. Ini area yang paling sering kita bahas, area tangga. Konsep rumah di sini kita memakai tangga dengan tinggi di bawah 20 cm. Kemarin kita usahakan untuk dapatnya itu maksimal 20 cm untuk ketinggiannya, dengan lebar bersih 1 meter. Tujuannya biar lega di bagian tangga ini, otomatis ketika ada orang tua, ketika naik turun itu masih aman ya, gitu. Kita naik ke atas, ini terapan tangganya masih aman. Dan di sini juga sering kita bahas area void yang di sini harus netral untuk bagian tangga. Kalau nanti kita bawa alat-alat, kita bawa bahan-bahan yang ukurannya besar, kayak misal lemari, dipastikan di sini tuh aman, nggak akan bermasalah untuk kita bawa alat yang ukurannya besar. Oke. Dan di sini tepatnya di lantai 2, ada yang paling menarik di lantai 2 ini. Nanti kalau udah selesai semuanya itu akan kerasa banget fungsi dari lantai 2 ini. Kenapa? Karena posisi rumah ini itu lahannya tinggi dan punya balkon itu depan belakang. Jadi dipastikan rumah ini nyaman banget, karena di waktu-waktu tertentu ketika pagi atau malam bisa dipakai buat nyantai, olahraga, multifungsi banget pokoknya ya. Nah, kita membahas di sini, ini area yang netral tadi yang kita bahas buat bagian tangganya. Jadi kalau dilihat dari atas, kita ngorbanin itu sekitar 4 atau 5 meter kali 3 meter. Jadi untuk area tangga itu benar-benar punya space yang harus luas karena jangka panjang ya. Ini kalau nanti mau mainan lampu gantung di sini juga bagus pastinya ya. Di sini, nah ini bisa dilihat langsung. Ini nanti akan kita cor. Jadi saat ini lagi proses untuk baloknya. Jadi lagi pengecoran untuk balok. Ketika kering nanti kita gelar wermes, bondek, kita cor buat kanopi. Jadi fungsinya buat kanopi, tapi difungsikan juga buat rooftop. Ukurannya sangat besar. Bisa jadi ukuran rumah tipe 25 ini. Ini, nah kita mau di sini kita bahas. Oke. Ini area balkon, sebenarnya dari awal konsepnya udah kita siapin area balkonnya di sini. Sebenarnya cukup karena balkon dengan luasan 3 meter
3x3 ini sebenarnya cukup banget seperti luasan kamar ya. Cuman karena si pemilik itu, konsep rumah ini kan pernah kita bahas juga di YouTube kita, itu konsep rumah kangen. Jadi dibuat konsep rumah ini harus multifungsi dan membuat keluarga itu bakal kerasa gitu ya. Seperti yang diinjek sama kameramen kita ini. Nah, di sini juga bagian topian dak-dakan semua. Jadi bisa dipakai juga buat perawatan AC. Jadi multifungsi banget gitu ya. Pokoknya di area sini tuh balkonnya gede banget. Bisa buat main raket lah minimal. Dan yang paling penting tuh rumah ini, lihat view-nya itu langsung ke city atau ke kota. Ada apartemen Grandika City, ada BTC, terus ada Transpark Juanda Pak di sisi sebelah kiri atau di belakang saya ini. Jadi dipastiin di sini tuh jadi ruangan favorit ketika malam hari terutama ya. Tahun baru nggak usah keluar rumah, di sini udah jadi area yang cukup favorit. Oke, lanjut. Dan kita mau kasih kisi-kisi. Kita tukeran posisi, Pak. Nah, nanti di sini ini full kita mau pasang well panel seperti yang di konsep rumah di Kranji yang anti banjir. Di sini full kita nanti pakaiin well panel. Biar kesan fasadnya itu nggak biasa dan pastinya modern. Lanjut, ini buat pintunya nanti buat akses ke balkon. 2 daun juga ya di sini. Ini pakai existing karena si pemilik ownernya itu dia ada kayu bagus dari kampungnya, dan untuk mengurangi budget kita bisa pakai existing seperti ini. Jadi bisa kombinasi antara aluminium dan finishing kayu, karena ya lumayan sih, karena kalau kayu harganya juga lumayan mahal. Di sini area living roomnya. Living roomnya juga cukup lah ya. Living room ini sekitar 4x6, jadi cukup untuk ruangan nonton atau bercanda gurau dengan keluarga di sini. Dan di sini kita mau langsung ke kamar. Kamarnya dengan konsep yang hampir sama, hanya ukuran kamarnya lebih kecil, sekitar 3,5x3. Di sebelah kanan saya. Nah, untuk di bagian sini, plafon nanti dia lebih rendah, sekitar 3,3, karena di lantai 2 nggak mau terlalu tinggi, karena sebenarnya konsep rumah ini juga udah lumayan tinggi. 3,3 untuk bagian plafon untuk bersih nanti. Kalau kondisi kotornya sekarang sekitar 3,5. Oke, ini kamar mandi nanti disiapin. Terus di sini kamarnya lebih besar karena di sini rencana buat kamar si bapaknya sendiri. Dan kamar ini punya akses balkon di sini. Di sini ada balkonnya. Nanti kita intip di belakang sekalian, Pak. Dan satu lagi dalam prosesnya, ini nanti jadi kamar ART, Pak. Ini akan jadi kamar ART yang dia terkoneksi dengan lahan belakang di sini. Nah, lahan belakang ini adalah lahan untuk ruangan servis atau cuci jemur. Dan ada kamar mandi juga di luar ya. Jadi area cuci jemur nanti di sini. Jadi dia cukup privacy lah. Jadi semuanya di belakang, fungsinya semuanya dapat lah ya. Dan balkonnya gede banget nih. Balkon sekitar 2 meter atau 2,5 meter ini. Tapi panjang bisa 6 sampai 7 meter nih. Jadi tinggal kasih railing nanti di sini. Kalau di sini ada view taman atau view kolam renang, cakep banget nanti. Dan saat ini lagi proses plaster, Pak ya. Kita coba di belakang ini. Lagi proses plasteran. Dan biar nggak penasaran, kita kenalan sama tukang kita nih, sama kepala tukang. Assalamualaikum, kenalan Mang dengan Mamang siapa? Ya, Waalaikumsalam dengan Mang Ujang. Mang Ujang dari Bandung. Banyak tukang kita tuh dari Bandung, dari kemarin dari Tasik, dari Tasik juga banyak. Ada warga setempat juga. Warga jadi kemarin Mang Ujang juga ngajak warga setempat untuk pekerjaan di sini, karena yang penting bisa diatur, Mang ya. Oke, gitu. siap. Gitu. Mang, ini udah berapa lama Mang aktivitas untuk bangun rumah ini Mang saat ini? Untuk saat ini sekitar berjalan mau 4 bulan setengah lah ya. 4 bulan setengah ya. Jadi kemarin itu untuk rencana plan rumah ini sekitar 10 bulan. Jadi hampir setengah perjalanan, Mang ya. Oke. Kemarin dari awal kita berapa orang, Mang?
Dari awal kita 7 orang, 7 orang dan sampai sekarang masih masih 6 orang. masih 6 orang, kurang satu lagi. Kemarin minta tambah satu lagi orang. Oke, Siap. nanti kita tambah 1 orang lagi karena pengerjaannya udah mulai berat. Di Iya. pengerjaan plester, finishing itu pekerjaan yang lumayan berat Mang ya. Jadi biar dibagi, ada Biar yang dibagi. kemudian keramik, kamar Iya, mandi kan. lantai 1 udah mulai. Satu. Nanti atap juga masuk akan nambah orang lagi Siap. gitu. Mang Ujang nih udah ikut kita sekitar 2 tahun dan udah nyelesain proyek kita banyak. Dan rasain nggak Mang di Serenity? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kerasan. Jadi di Serenity kita utamakan kekeluargaan. Semua orang nggak ada yang pintar, makanya kita butuh orang tua kita ini. Kita sama-sama support. Tujuannya biar nggak sama-sama bisa ngasih manfaat Mang ya. Iya, siap. Gitu. Ada pesan nggak Mang buat Serenity atau buat tim Serenity di kantor? Pesannya apa? Buat tim Serenity semoga sukses selalu. Amin. Dan terus bisa berkarya, akhirnya bisa mempekerjakan teman-teman Iya, sipil iya. juga ya Mang ya. Iya, iya. Terima kasih Mang Ujang sudah Sama-sama. nemenin kita sampai 2 tahun ini dan mudah-mudahan kita terus bisa dipercaya kepada Amin. semua banyak calon-calon customer di Serenity yang tentunya kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya Mang. Amin, amin, amin. Makasih Mang ya. Sama-sama siap. Terima kasih bos. Sama-sama. Jadi pengerjaan lagi dalam proses plesteran. Ini adalah pekerjaan yang lumayan udah berat. Jadi timnya harus mulai ditambah karena nanti kalau udah masuk atap, plafon, semua orang itu udah ada fungsinya masing-masing. Lantai itu pisah sendiri, plafon sendiri, atap sendiri, ngaci juga sendiri. Dan itu lumayan memakan waktu, gitu ya. Selesai sudah dan rumah yang luas ini dengan ukuran 10 kali 18 keren ya. Keren banget. Biar gak penasaran yang tadi kita bahas, nanti kita akan review di project selanjutnya. Kita putus di sini, kita close di sini aja. Pokoknya yang penasaran sambungan di project selanjutnya seperti apa? 1 lantai dengan konsep apa kemarin Pak ya? Konsepnya itu di belakang Semarekon itu rumah tumbuh. Yes, konsep rumah tumbuh. Yang penasaran konsep rumah tumbuh jangan skip ya. Langsung nanti nyambung di video selanjutnya ya. Dan ini project kita yang kedua yang hari ini kita mau review. Jadi ini project yang pernah kita juga review kemarin ya. Ini adalah project keduanya Arsitek Serenity yang lagi dikerjakan dalam proses tahap finishing. Lokasinya persisnya ada di Bintang Metropol. Lokasinya ada di Bekasi Utara, maksudnya di belakang Semarekon. Seperti apa fasadnya? Ini dia. Oke, untuk secara utuh konsepnya ini fasadnya hampir nggak banyak perubahan secara struktur depan karena kita hanya merubah dari konsep yang tadinya itu minimalis menjadi konsep klasik modern lah ya. Tetap ada profilan di depan, terus kita kombinasiin seperti ini nih. Ada mainan tali air di bagian kolom-kolom tiangnya ini ya agar terkesan tetap lebih klasik modern. Kita bisa masuk ke dalam di sini. Di sini nanti jadi area carport mobil dengan ukurannya udah kita ukur kemarin pas lah ya, sekitar 4,5 kali 3. Terus dengan kombinasi atap plafonnya kita finishing dengan PVC warna motif kayu secara full ya depannya itu. Oke. Dan di sini untuk terasnya. Nah di sini buat bisa nanti terima tamu atau buat kebutuhan taman bisa. Rencananya di depan sini akan ada taman kalau nggak salah tuh sama kolam ikan. Makanya di sini disiapin buat saluran pipanya. Nanti di sini ada konsepnya buat kolam ikan ya karena si pemiliknya emang suka ada kolam ikan gitu dia. Di bagian fasadnya di sini lagi tahap finishing ini. Ini ada pengerjaan yang kita kasih motif granit dengan kombinasi putih dan warna hitam.
karena konsepnya klasik ya, jadi harus kombinasinya nggak jauh-jauh dari warna putih dan hitam. Dan beberapa profilan kecil dengan luasan pintu 120, 2 daun full. Oke, biar nggak penasaran kita langsung ke dalam. Ini pas lagi jam istirahat. Ini konten-konten kita nih. Lagi pada santai. Lah udah granitnya udah selesai, pelitnya udah terpasang juga. Ini pakai granit 60-60 polos. Kita pakai kemarin dengan dari mereknya. Kemarin mereknya merek apa nih, Mas? Mana kardusnya? Kita kemarin yang belanja di Super Keramik kemarin loh. Pakai Triliun ya? Triliun mah ini merek. Oke. Granit polosnya kemarin kita belanja di Super Keramik dengan mereknya Mon. Itu yang sering kita pakai dengan granit motif polos ya, karena itu kelasnya itu kelas 1 dan presisinya udah bagus. Di sini lagi tahapan pengecatan plamir dan plafonnya udah finish. Bisa dilihat langsung drop ceilingnya lumayan lebar. Tinggal pasang lampu nanti manis ya. Lampu kombinasi downlight sama lampu street nanti. Oke, kita langsung ke kamar. Kamarnya udah bisa ditempatin, tapi versi tukang ya, belum secara utuh. Kamar 3x3 masih existing dan nggak banyak perubahan sih, cuman kita finishing ulang lagi. Jadi di aci lagi, di plaster lagi, terus lantai semua diganti full baru. Dan ini satu lagi kamar keduanya. Kamar kedua nggak ngalamin perubahan. Sebenarnya kalau dalam sisi struktur dia nggak ngalamin perubahan, cuman karena konsepnya itu adalah rumah tumbuh, jadi atapnya itu didak, full didak untuk persiapan lantai 2. Jadi otomatis ketika atapnya dibuka, baja ringannya ganti, terus kelistrikan juga ganti, terus akhirnya terjadi beberapa kondisi perubahan seperti yang di belakang ini. Kita buka openingannya untuk bagian jendela yang kita siapin, karena tadinya nggak ada jendelanya di sini, jadi si kamar ini gelap, jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi walaupun secara struktur rumah ini nggak ngalamin banyak perubahan, tapi semua kelistrikan elektrikal itu baru semua. Elektrikal baru, plafon baru, dinding juga harus di finishing baru lagi. Secara ya sekitar 80% baru semua ya, termasuk apalagi struktur karena memang dia penopangnya buat lantai finishing dak atau rumah tumbuh, otomatis secara strukturnya dia mengalami perubahan yang signifikan, dari kolomnya, dari baloknya, semuanya harus disiapkan buat struktur lantai 2. Nanti kita bisa bahas ke atas. Di sini ini area dapur yang udah dikombinasi dengan area taman. Jadi di sini area void untuk bisa buat jemur juga, elevansinya lebih rendah. Dan kita pakai agak ke dalam, Pak. Ini kita udah kasih atap yang transparan. Ini walaupun atap yang transparan seperti ini tuh, kita juga kalau nanti kita bisa intip dari atas, cahaya masuk, udara juga masih masuk, tapi air nggak masuk, gitu ya. Nanti kita lihat dari atas, kok airnya nggak masuk, gimana konsepnya, Kak? Nah, nanti kita bahas di atas. Di sini kita tetap buat ada jendelanya, ada gongliang pintu. Jadi kalau misalnya nanti ketika mudik misalnya atau bepergian jangka panjang, ini bisa ditutup secara untuk keamanan. Finishing meja dapur di sini, nanti buat kompor tanamnya, pasang kitchen set area di sini. Terus tetap di sini ada tempat bisa buat wudhu di pojok, rencana mau pasang wastafel di pojokan. Terus ada kamar mandi yang nggak kelihatan dari depannya. Jadi ada sekatan di sini. Sebenarnya kalau teman-teman yang nggak mau ada sekatan seperti ini, bisa tinggal pakai partisian. Cuman karena dia konsepnya itu rumah 2 lantai, konsep rumah tumbuh, ada tangganya, otomatis harus ada dinding ini biar si bagian kamar mandinya nggak kelihatan. Gitu sih ya. Lantai 1-nya selesai, kita coba naik ke atas. Ini lebih langsam dari yang tadi nih. Ini jadi tangganya nih paling 19 ini. Dan di sini sama dengan yang tadi kita bahas di sebelumnya di rumah Bekasi Timur Rawas Semu tadi. Di bagian tangganya netral, sama persis netral. Ini kami sekitar 2 meter, tapi panjangnya bisa 5 meter ini. Dipastikan di sini
kalau ada teman-teman bawa lemari atau barang-barang yang lumayan besar, aman. Gitu. Oke, di area netral tangga ini, selain terapannya udah kita bahas tadi, disarankan jangan lebih dari 20 cm. Terus lebar kalau bisa 90 sampai 1 meter. Kita buat di sini 90, kalau yang di sini kita buatnya 90, jadi cukup lah ya, masih aman. Dan di atas, karena kita konsepnya kan di sini hanya sebenarnya 1 lantai tapi atapnya didak atau konsep rumah tumbuh. Jadi di bagian ruangan untuk tangga kita harus tetap finishing. Kita udah finishing plafon, atapnya transparan dan kombinasi seperti ini biar dapat cahaya di bagian tangga ini. Jadi tangga ini nggak gelap nanti ya. Jadi ketika siang hari tinggal nggak usah pakai lampu, masih dapat cahaya dari atas. Gitu. Dan ini adalah konsep rumah tumbuh yang sesungguhnya yang sudah kita bahas tadi. Secara strukturnya itu udah disiapkan buat konsep rumah 2 lantai dan seterusnya lah. Kalau mau 3 lantai juga masih oke. Bisa dilihat langsung secara utuhnya. Dan ini adalah bagian tangga yang tadi kita bahas, karena bagian tangga tetap harus terlindungi karena dia netral ya, dan dia harus ditutup bagiannya biar airnya nggak tampias. Jadi seakan-akan tetap 2 lantai ini di bagian tangga. Jadi kalau teman-teman mau bahas konsep rumah tumbuh, sebenarnya strukturnya udah 2 lantai secara utuh dan ada bagian yang sudah 2 lantai termasuk di bagian tangga ini. Gitu ya. Dan yang paling penting di sini, teman-teman bisa lihat langsung ada pengerjaan yang super ekstra yang harus kita perhatikan, yaitu waterproofing yang kita tuh sering sangat perhatikan banget, karena kalau kita nggak jeli melihat ini, nanti efeknya itu bisa rembes atau bocor di bagian plafon. Tentunya akan merusak bagian plafon dan itu nanti kan garansi dari kita kan, nanti juga akan beresiko buat kita harus ngerjain ulang gitu ya. Dan dipastikan elevansinya itu harus bisa, air itu ketika datang hujan tuh harus bisa diarahkan ke bagian yang lebih rendah. Nah di sini ada perbedaan elevansi lebih rendah sekitar 5 cm. Ini karena ini existing. Jadi existingnya tuh sebenarnya memang udah ada dak-dakan di bagian topian atau di bagian carport. Jadi dia lebih rendah daripada yang kita bangun. Dan tidak pula lupa di sini juga kita harus perhatikan ada dinding sekitar tinggi 60 sampai 70 cm. Ini untuk keamanan. Sebenarnya kalau teman-teman mau pakai railing holo bisa, tapi kalau buat sisi keamanannya lebih baik pakai tembok aja. Karena kalau udah tembok, yang jelas aman ya. Kalau anak kita lagi main di atas, anak-anak lagi rame, bisa di sini dipastikan aman, bisa buat aktivitas gitu ya. Tapi tetap diperhatikan buat fasadnya. Terakhir kita bahas di bagian belakang. Awas, ada sisa jaringan kita nih. Nah, tadi kita bahas di sini di area yang bisa buat taman void. Ini memang cahaya masuk dan udara tetap masuk, Pak. Nih. Jadi udara tetap bisa masuk. Dan ini kita buat overstack bagian atapnya. Nah kan, jadi otomatis udara tetap bisa masuk, nggak ngap di bagian sini, tapi air nggak masuk karena begitu datang air langsung kebuang ke bagian pembuangan air ini atau di bagian elevansi yang lebih rendah. Di sini masuk angin, di bawah juga masuk nih, ya. Jadi udara tetap bisa bersirkulasi. Karena di sini lebih rendah, gitu ya. Tadi fungsinya buat tandon area dan buat cuci yang jelas gitu. Makanya dia elevansinya lebih rendah di sini. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang kita review project kedua kita. Semoga bisa menginspirasi dengan beberapa teman-teman sahabat Serenity yang tanya konsep rumah tumbuh. Dan bukan estimasi ya, RAB kita di awal tahun kemarin untuk menghabiskan project ini sekitar 260 juta. Mahal atau murah? Boleh komentar nanti di deskripsi. Oke, kita lanjut di project kita selanjutnya di daerah Kranji, Bintara. Project yang menghabiskan budget sekitar 250 juta. Kalau di sini dengan konsepnya finishing rumah tumbuh atau dak tadi sekitar 260 juta. Kita akan bahas lagi yang di bawah ini dengan luasan juga lebih kecil ya. Semoga bisa menginspirasi dan kita lanjut ke video selanjutnya ya.
Sahabat Serenity, ini dia project kita terakhir, yang tepatnya project yang ketiga ya untuk review hari ini. Yang sebelumnya video ini juga pernah kita review ya. Jadi lokasinya persisnya di Perumahan Duta Kranji atau di daerah Bintara dengan konsep yang rumah anti banjir ya. Untuk hari ini kita mau kilas secara singkat aja biar teman-teman bisa dapat informasi kalau aktivitas tim Arsitek Serenity atau kontraktor Serenity all project yang ada di Bekasi. Kita bahas langsung ke dalam ya. Yang kemarin lagi kita lihat di sini lagi finishing, ini profilannya udah mulai kelihatan. Jadi ini memang timbul ya. Jadi nggak cuma main di cat aja, tapi memang secara finishingnya itu aciannya itu timbul. Jadi makanya agak lebih lambat, tapi mengeluarkan sebuah konsep yang keren minimalisnya ya. Gitu. Kita ke dalam langsung. Ini udah kita bahas kemarin dengan konsep anti banjir, plafonnya masih sama. Dan sekarang masih perapian di kondisi depan ya. Jadi full dirapiin semuanya. Mudah-mudahan target kita sih akhir bulan ini selesai semuanya. Kita pindah lagi ke proyek yang baru. Itu. Dan sebelah kanan di sini ini nih. Di sini bisa kelihatan banget konsepnya 3D wall panel yang kemarin kita bahas juga. Nih ya, 3D wall panelnya udah kelihatan banget dengan warna yang kuat banget. Di bawah lagi finishing lagi dengan tambahan sedikit 3D wall panelnya itu kemarin karena kurang turun sedikit. Nanti akan kita pasang lampu juga di bagian tengahnya ini biar terkesannya lebih mengeluarkan aura yang minimalis banget ya. Dan di atas dilihat itu profilan juga ya timbul. Jadi bukan cuma catnya aja, tapi secara finishing untuk aciannya timbul juga blasterannya. Cakep ya. Terus jendelanya nih Pak, jendelanya itu dia agak main kerucut gitu dia, seperti ketupat di ujung. Jadi membuat kesan rumahnya makin nggak gitu-gitu aja ya, minimalis keren. Kita masuk ke dalam. Oke, kemarin di sini dalam pemasangan plin, ini udah mulai dipasang pinnya, granitnya udah terpasang dan udah diplamir. Tinggal finishing cat 2 kali lagi selesai. Luas volume rumah ini kurang lebih di 50 meter persegi atau 52 meter persegi ya. Dengan ukuran tanah 6 kali 13 6 kali 13, 6 dengan panjang 13 meter. Ada 2 kamar, seperti ini kamarnya. Ini lokasi kamarnya. Kita sempat bahas juga sebelumnya. Kemarin belum finishing untuk granitnya, kita udah full pasang granit, plinnya juga udah dipasang juga. Ya, jadi biar ketahuan nih karakter pekerjaan tim engineering atau sipil arsitek Serenity itu seperti apa. Ini kamar kedua. Jadi rumah ini, rumah yang sering kita bahas dengan budget 250 juta, full renovasi dengan ketinggian 1 meter lebih. Rumah ini pas banget buat teman-teman yang pingin cari lokasi atau pengen bangun rumah dengan konsep yang nggak umum dengan tipe-tipe yang 1 lantai. Di sini juga masih belum banyak perubahan konsep minibarnya karena lagi fokus di depan finishingnya di sini ya. Dan nggak lupa di sini tetap ada area transparan atau void yang seperti yang tadi di video sebelumnya kita bahas juga. Jadi udara bisa masuk, cahaya bisa tetap masuk. Jadi ketika siang hari nggak perlu ngidupin lampu, aman. Nanti di sini buat lebih rendah elevansinya, buat area wudhu, bisa buat cuci juga. Gitu ya. Kamar mandi juga dindingnya udah selesai juga, tinggal bagian lantai alas saja. Gitu sih. Jadi secara utuhnya kita pernah bahas rumah ini dengan luasan yang simple, konsepnya nggak aneh-aneh, nggak main sekat-sekatan, tapi rumah ini sangat terlihat banget multifungsinya. Multifungsinya itu cukup lah ya, karena living roomnya, ruangan tamu living room ini jadi satu area yang nggak butuh sekatan, jadi membuat rumahnya itu lebih lega. Gitu ya teman-teman ya. Secara keseluruhan all-nya nanti kita pasti akan bahas secara utuh setelah finish, setelah dipasang pintu, terus ada pagar, terus ada kusen aluminium, nanti akan kelihatan aura secara utuhnya ya. Kurang lebih di akhir bulan lah kita akan
bahas lagi review rumah yang lagi tahap finishing. Bisa dilihat banget dari sisi fasadnya secara utuh. Awal waktu kita bongkar tuh belum kelihatan sisi fasadnya ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini konsep desain yang kita udah tentuin dari awal. Jadi bisa diperhatikan banget antara konsep desain dan realnya itu apakah sama ataukah tidak. Gitu ya. Jadi buat hari ini yang luar biasa, ini adalah project ketiga kita yang kita review, dan ternyata sehari itu maksimal cuma 3 project kita bisa review. Sebenarnya masih ada 4 project lagi yang harusnya kita bisa review, tapi karena jaraknya lumayan jauh, ada yang di Cikarang, ada yang di Depok, dan coming soon ada juga di Mutiara Gading. Mudah-mudahan nanti bisa kita review secara utuh all ya. Yang dari seluruh yang kita lihat tadi, projectnya dalam proses finishing atau dalam proses struktur. Nah, di sini kita mau kasih edukasi buat teman-teman atau sahabat Serenity yang luar biasa, buat teman-teman yang mau bangun rumah, buat teman-teman atau yang mau renovasi rumah secara utuh atau merubah fasad rumah. Kami informasikan banget, ini penting banget. Pastikan teman-teman membuat konsep dari awal terlebih dahulu. Kalau teman-teman punya konsep dan bisa mendesain itu oke, bisa dijalanin. Kalau misalnya bingung, boleh pakai jasa arsitek Serenity atau bisa langsung main ke kantor kita di Jalan Raya Cut Mutia buat konsultasi lebih detail ya. Seperti yang kita bisa lihat di depan dan beberapa project yang tadi kita udah jelasin, semuanya itu belum kelihatan secara finishingnya. Nah, makanya di Arsitek Serenity kita pastikan desain terlebih dahulu. Tujuannya adalah kita harus menyamakan persepsi atau pandangan dari sisi arsitek dan sisi dari ownernya. Kenapa? Karena secara budget kita juga penting, karena desain itu nanti perlu banget dibuat untuk menentukan karakter rumah. Minimalis, klasik, tropis, modern, banyak banget konsep-konsep rumahnya. Industrial. Dan tentunya konsep yang harus disiapin itu berbanding lurus dengan konsep atau budget yang disiapkan dari si owner-owner yang luar biasa ini. Jadi yang penasaran, yang ingin konsultasi bisa langsung main ke kantor di Jalan Raya Cut Mutia nomor 70 Geraha Marhaban, atau boleh dibuka mapnya di PT Serenity Cipta Fastindo atau di lokasi kita atau di informasi media sosial kita di Arsitek Serenity. Gitu ya. Sekali lagi, pentingnya sebuah konsep desain dari awal itu menentukan budget yang pertama, menentukan biaya yang akan ditentukan, yang kedua adalah menentukan karakter rumah yang akan disiapkan, dan yang paling utama tidak keluar dari awal sampai finish dari konsep yang udah disepakati. Kebayang nggak sih kalau teman-teman nggak ada konsep desainnya, nanti teman-teman buat rumah ketika finish nanti kayak gado-gado, tempel granit, tempel wall molding, tempel finishing A, B, C, D, E, F, G, akhirnya rumahnya itu konsepnya berbeda-beda. Sedangkan awalnya konsepnya maunya minimalis, akhirnya menjadi konsep yang keluar dari yang seperti kita lihat pada umumnya. Gitu ya teman-teman ya. Buat hari ini cukup, ikutin terus perjalanan kita, YouTube kita, media sosial kita. Terima kasih yang udah subscribe dan udah like dan komen di media sosialnya kita. Jangan lupa terus support ya channelnya kita biar kita selalu bisa review project-projectnya tim Arsitek Serenity atau rekomendasi project yang bisa kita review. See you buat ketemu lagi di video kita selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.